sebelumnya. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum mulai pelajaran di sini Ibu mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hadir semua? Hadir Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Pada pertemuan hari ini, apakah ada yang tahu materi yang akan kita pelajari? Teks anekdot Bu. Benar. Sepertinya kalian melaksanakan apa yang Ibu perintahkan ya pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas apa itu teks anekdot dan bedakan dengan humor. Sebelum ke materi, Ibu minta pada kalian untuk membentuk kelompok menjadi dua. Silakan berkelompok. Oke, sepertinya sudah berkelompok ya. Kita kembali ke materi. Coba ada yang tahu nggak sih apa itu teks anekdot? Saya Bu. Oke, silakan. Teks anekdot merupakan cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu. Benar sekali apa yang dikatakan teman kalian. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik dan lucu, mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali pelaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Nah, Ibu mau tanya, apakah teks anekdot itu sama dengan teks humor atau cerpen? Beda Bu. Kalau saya Bu, menurut yang pernah saya baca, cerita anekdot tidak hanya menghibur tetapi juga mengkritik, sedangkan humor hanya menghibur para pembacanya tanpa pesan atau tujuan tertentu. Beri aplaus untuk teman kalian. Tepat sekali apa yang disampaikan teman kalian, bahwa dua kegiatan tersebut berbeda namun sama-sama menghibur pembacanya. Di sini Ibu akan menampilkan, di sini Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dalam teks anekdot, yaitu ada abstrak, Nah, di sini ada unsur teks anekdot, yaitu abstrak. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Pada bagian ini biasanya menunjukkan hal unik yang ada dalam teks. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang suatu peristiwa. Yang ketiga, krisis atau komplikasi. Komplikasi merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai salah satu terjadinya ketidakpuasan atau kejanggalan. Jadi pada bagian ini berisi kekonyolan yang mengkritik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti peristiwa anekdot. Yang keempat adalah reaksi. Reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara menulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang terakhir ada koda. Koda yaitu bagian akhir cerita unik yang menjelaskan simpulan tentang kejadian diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup petanda berakhirnya cerita. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan kaidah kebahasaan teks anekdot.
menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua itu menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Yang keempat menggunakan kata kerja aksi. Dan yang kelima menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir menggunakan kalimat seru. Ini adalah penjelasan dari Ibu tentang unsur kebahasan teks anekdot dan unsur teks anekdot. Apakah kalian semua paham? Tadi dengan jelas Ibu akan membagikan teks anekdot kepada kalian, lalu tentukan unsur teks anekdot dan kebahasannya. Nanti perwakilan kelompok akan memaparkan hasil diskusinya. Ibu akan menjadi perwakilan dari kelompok kalian. Oh, 20 menit, silakan mengerjakan. Baiklah, waktu sudah habis. Di sini Ibu akan menunjuk perwakilan kelompok kalian untuk menjelaskan. Silakan kelompok 1. Vera. Hasil kami abstrak, yaitu indikatif sebuah universitas. Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Lalu ada orientasinya saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sifat, ya Udin tahu sebabnya. Dan juga barang saja beliau capek atau kakinya tidak berdiri, bukan itu sebabnya, sebab dia juga seorang pejabat. Lalu reaksi, apa hubungannya? Ya kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Dan kemudian baik, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Untuk perwakilan kelompok 2 akan membahas unsur kebahasan, yaitu saudara Dini. Baik Bu, di sini saya akan membahas unsur kebahasan dari teks anekdot. Jadi unsur kebahasannya itu yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kedua, kalimat retorisnya tidak ada. Selanjutnya yang ketiga, kajunsi yang menyatakan hubungan waktu itu tidak ada. Yang keempat, kata kerja aksi. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Lalu yang kelima, kalimat perintah itu tidak ada. Lalu yang keenam, terakhir, penggunaan kalimat seru. Begitu saja diperhatikan sifat. Loh, apa hubungannya? Baik, itu saja Ibu, terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara Dini. Udah semua ya presentasi? Ternyata waktu kita sudah mau habis. Ada pertanyaan atau tidak? Apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak ada Bu. Tidak ada. Baiklah, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ibu akan berikan kampus. Saya lagi Bu. Silakan saudara Dini. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasannya teks anekdot berbeda dengan teks humor. Persamaannya hanya pada tujuan, yaitu sama-sama teks lucu dan menghibur. Akan tetapi teks anekdot memiliki tujuan menyindir dan menghibur, sedangkan teks humor bertujuan untuk
menghibur. Baiklah, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Kesimpulan yang bagus ya. Mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu mau memberikan tugas individu untuk mencari teks anekdot dan temukan unsur dalam teks anekdot dan jelaskan menurut pendapat kalian mengapa cerita ini lucu dan disebut teks anekdot. Tugas ini dikumpul pertemuan selanjutnya dan jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Baiklah, mari teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Ibu akhiri